Aroma ketegangan di balik Gunung Arjuno. Sinar matahari sore menyelinap di antara pepohonan lebat di lereng Gunung Arjuno, Jawa Timur. Suasana tampak tenang di permukaan, namun ketegangan menyelimuti udara. Di sebuah kompleks bangunan semi permanen yang tersembunyi jauh dari jalan raya, ratusan preman dari kelompok bernama Kubu Hitam tengah berkumpul. Kelompok ini bukan preman biasa. Mereka dikenal sadis, terorganisir, dan telah lama menjadi momok menakutkan bagi warga sekitar. Mulai dari pemalakan pedagang, penguasaan lahan ilegal, hingga penyelundupan senjata rakitan, semua dilakukan dengan kejam dan terang-terangan. Masyarakat tak berani bersuara. Polisi pun seolah tak berkutik, karena banyak yang sudah masuk angin. Namun, yang tidak mereka ketahui, intelijen TNI sudah lama mengawasi gerak-gerik mereka. Sudah 3 bulan lamanya operasi pengintaian senyap dilakukan oleh tim gabungan intel dan prajurit dari Satuan Elit, Kopassus. Target sudah dipastikan lengkap. Perintah operasi tunggu aba-aba dari pusat, bisik Kapten Eko, komandan tim Kopassus yang memimpin operasi malam itu. Cuaca mendung. Hujan rintik-rintik mulai membasahi tanah. Belasan kendaraan taktis tanpa tanda tiba di pinggiran hutan. Prajurit Kopassus bergerak cepat tanpa suara, membentuk perimeter mengepung markas preman. Di dalam markas, suasana justru riuh. Musik keras, suara tawa kasar, dan aroma alkohol bercampur asap rokok memenuhi ruangan. Beberapa anggota preman tampak berjudi, sebagian lainnya sedang melatih rekrutan baru yang terlihat ketakutan. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa jam-jam terakhir kekuasaan mereka akan segera berakhir. Seluruh tim, siap. Hitungan mundur, 3, 2, 1. Serbu, suara Kapten Eko terdengar di alat komunikasi duar. Sebuah granat kejut dilempar ke dalam ruangan utama. Kilatan cahaya putih disertai suara menggelegar membuat para preman panik dan terkejut. Dalam hitungan detik, puluhan prajurit bersenjata lengkap menerobos masuk dari berbagai arah. Tangan di atas kepala. Jongkok. Jangan bergerak. Beberapa preman yang mencoba melawan langsung dipiting dan dibanting ke tanah. Yang lainnya hanya bisa menangis, gemetaran, memohon ampun. Pemandangan kontras terlihat, para pria bertubuh kekar yang selama ini dikenal brutal, kini menangis seperti anak kecil. Sementara itu, di sudut markas, seorang tokoh penting Kubu Hitam, dikenal sebagai Bang Jalal, mencoba melarikan diri lewat pintu rahasia yang menuju ke hutan. Namun, langkahnya terhenti ketika sebuah bayangan besar berdiri menghadangnya. Letnan 1 Andika, sniper handal dari Kopassus, sudah menunggu di sana dengan senjata terarah ke dada. Jalanmu selesai, Bang Jalal. Sekarang waktunya bayar semua dosa. Bayangan Letnan 1 Andika berdiri tegak di tengah gerimis malam. Wajahnya tegas, tak gentar sedikit pun meski berhadapan langsung dengan sosok preman paling ditakuti di wilayah timur Jawa, Bang Jalal. Dengan tubuh tambun berbalut jaket kulit hitam, dan tatapan mata buas, Bang Jalal mencoba tetap tenang. Tapi dari napasnya yang tersengal dan tangan yang sedikit gemetar, terlihat jelas ia tengah menahan rasa takut yang luar biasa. Turunkan senjatamu, Bang, ujar Letnan Andika tenang, tapi tegas. Bang Jalal diam. Matanya celingukan, berharap ada celah untuk kabur. Namun, dari balik pohon dan semak-semak, belasan prajurit Kopassus muncul satu persatu dengan senjata siap tembak. Jalan keluar telah ditutup dari semua arah. Jalur rahasia yang selama ini menjadi andalannya kini menjadi perangkap maut. Aku bilang, turunkan, bentak Letnan Andika sekali lagi. Bang Jalal akhirnya melemparkan belati yang disembunyikannya di balik pinggang ke tanah basah. Ia mengangkat kedua tangannya perlahan. Gue cuma pengusaha kecil, Pak Tentara. Gue difitnah, ujarnya berusaha merintih. Namun Letnan Andika sudah membaca semua skenario ini. Kami sudah punya rekaman semua transaksi ilegalmu. Penyelundupan senjata, pemerasan proyek desa, penganiayaan warga sipil. Satu persatu sudah kami kantongi. Gak ada tempat buat ngeles. Tak lama kemudian, pasukan penyerbu lainnya tiba dan langsung memborgol Bang Jalal. Sosok yang selama ini disegani dan ditakuti oleh kelompoknya itu kini terduduk lemas di tanah. Wajahnya tertunduk, air matanya mulai mengalir diam-diam. Sementara itu, di dalam markas, para prajurit Kopassus bergerak sistematis. Setiap ruangan diperiksa. Senjata rakitan, parang, palu, bahkan beberapa bahan peledak lokal ditemukan tersembunyi di bawah lantai kayu. Data transaksi keuangan, catatan pengiriman barang, dan nama-nama pejabat yang diduga terlibat juga berhasil diamankan. Ini lebih besar dari yang kita duga, gumam Kapten Eko saat memeriksa dokumen. Di satu sudut ruangan lain, seorang pemuda lusuh dengan luka lebam di wajahnya ditemukan terikat di kursi. Namanya Fikri, seorang mantan sopir ojek online yang diculik karena berani melawan saat dipalak. Pak, tolong saya,
Mereka siksa saya 3 hari. Saya nggak tahan lagi, lirihnya, dengan cepat tim medis dari Kopassus yang menyusul ke lokasi memberi pertolongan. Fikri adalah bukti nyata bahwa kelompok ini tak hanya berurusan dengan bisnis gelap, tapi juga penculikan dan penyiksaan warga sipil. Beberapa anggota kubu hitam yang masih muda dan terlihat bingung kini duduk berjejer di tanah dengan tangan diikat. Mereka tak hentinya menangis dan meminta ampun. Bahkan ada yang mencium tangan prajurit sambil memohon agar tidak dibawa ke penjara. Gue dipaksa ikut, Pak. Demi makan. Gak tahu mereka separah ini, ucap salah satu dari mereka. Namun dalam operasi militer, semua akan diproses sesuai hukum. Baik yang terlibat langsung maupun tidak, akan diselidiki lebih lanjut oleh pihak berwenang. Tidak ada ruang untuk kompromi. Ketika kekuatan hukum disandingkan dengan disiplin militer, keadilan tidak akan memandang air mata. Di luar markas, warga sekitar yang awalnya takut, mulai mendekat perlahan. Mereka hanya bisa menatap dalam diam saat melihat ratusan preman berlutut dan diikat satu persatu. Seorang ibu tua menangis sambil menepuk dada. Akhirnya Gusti Allah nunjukkan jalan. Sudah lama kampung ini hidup dalam ketakutan. Kapten Eko berdiri di hadapan mereka. Ibu, Bapak, jangan takut lagi. Malam ini kita rebut kembali hak kalian. Negara hadir. Suasana haru bercampur lega menyelimuti malam. Di sisi lain, mobil-mobil taktis mulai membawa para tersangka menuju markas komando. Namun misi belum selesai. Kapten Eko menerima pesan rahasia melalui headsetnya. Kapten, ada indikasi keterlibatan tokoh politik lokal dan jaringan senjata lintas provinsi. Perintah pusat, selidiki lebih dalam. Kapten Eko menatap langit malam yang mulai cerah. Permainan belum berakhir. Ini baru permulaan. 3 hari setelah penggerebekan markas Kubu Hitam di lereng Gunung Arjuno, suasana di markas sementara Kopassus di Malang Raya jauh dari tenang. Para prajurit masih sibuk memeriksa hasil sitaan, puluhan senjata rakitan, beberapa senjata api ilegal, narkotika, dokumen keuangan, serta sebuah laptop milik Bang Jalal yang terkunci dengan sistem enkripsi kuat. Di ruang interogasi, Letnan Andika berdiri di hadapan Bang Jalal yang masih terdiam, diborgol di kursi baja. Raut wajah preman legendaris itu sudah jauh dari garang. Bibir pecah, mata lebam, dan napasnya berat. Meski sudah diperiksa medis dan diperlakukan sesuai protokol, tekanan mental yang ia rasakan jelas tak terbendung. Jangan buang waktuku, Bang. Siapa yang biayai operasi kalian? Siapa di balik jaringan senjata ini? Suara Letnan Andika terdengar dingin namun penuh tekanan psikologis. Bang Jalal hanya tertawa pelan, lalu membuang muka. Kalau gue buka, gue mati. Tapi kalau gue diam, paling lo cuma jeblosin gue. Gampang nebaknya. Namun Letnan Andika tidak menyerah. Ia tahu, preman kelas kakap seperti Jalal tidak bergerak sendiri. Mereka hanya pion dari sistem yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih berbahaya. Di ruangan lain, tim siber dari Kopassus akhirnya berhasil membuka enkripsi laptop Bang Jalal. Hasilnya mencengangkan, ada daftar pengiriman senjata ke beberapa titik rawan konflik di luar Jawa, kontak rutin dengan seorang pengusaha tambang ilegal di Kalimantan, dan, yang paling mengejutkan, transfer dana dari sebuah yayasan sosial milik salah satu anggota DPRD Jawa Timur berinisial Haji R. Kapten Eko yang menerima laporan itu langsung menggelar rapat darurat internal. Ini bukan cuma urusan preman kampung. Kita berhadapan dengan jaringan mafia politik dan ekonomi yang sudah mengakar. Kita tidak bisa bergerak sembarangan. Tapi kita juga tidak boleh mundur. Dengan restu dari Komando Pusat, tim elit Kopassus diperluas dengan tambahan unit dari intelijen militer dan BAIS TNI. Mereka mulai membangun strategi diam-diam, memetakan jaringan keuangan, mengawasi aktivitas para tokoh, dan menggali informasi dari para preman yang menyerah. Salah satu dari preman muda bernama Ilham, akhirnya bersedia bicara. Di ruang interogasi, ia tampak gelisah, berkeringat dingin, namun tatapannya jujur. Saya cuma anak kampung, Pak. Waktu saya kerja jadi kenek, saya ditawari kerjaan, jaga proyek. Gaji besar. Saya pikir cuma keamanan biasa. Tapi makin lama, saya mulai lihat mereka pukuli warga, minta jatah proyek, dan bawa senjata. Saya takut mau keluar, tapi kalau nggak ikut, saya diancam. Kapten Eko mendengarkan dengan saksama. Siapa yang pertama kali rekrut kamu? Ada nama? Ilham mengangguk. Namanya Roni. Dia orang dekat HR sering pakai mobil pelat merah. Kalau dia datang, semua preman langsung diam. Jalal aja manggil dia, Bos. Informasi itu menjadi titik balik. HR bukan hanya anggota legislatif,
tapi juga komisaris dari sebuah perusahaan fiktif yang digunakan sebagai saluran pencucian uang hasil kejahatan. Dengan data tersebut, TNI langsung berkoordinasi dengan KPK dan Puspom TNI untuk membuat langkah hukum yang rapi dan terstruktur. Namun, sebelum operasi lanjutan dimulai, terjadi sebuah insiden yang menggegerkan. Pada malam keempat, saat tim sedang melakukan pemantauan terhadap rumah HR di Surabaya, sebuah mobil pengintai milik Kopassus meledak. 2 prajurit luka berat. Bom rakitan yang ditanam di bawah mobil dipicu dari jarak jauh. Ini adalah pesan, pihak lawan sadar mereka sedang diburu. Kapten Eko menatap layar monitor dengan rahang mengeras. Mereka mau main kasar. Baik. Kita jawab dengan disiplin baja. Ia lalu mengumpulkan seluruh pasukan dalam ruang briefing. Misi kita bukan cuma soal menangkap preman. Ini tentang menyelamatkan generasi. Kita akan bongkar semua, dari akar sampai ke pucuk. Tidak peduli siapa yang di belakang mereka. Sementara itu, di markas tahanan, Bang Jalal mulai merasa tertekan. Ia tahu, perlindungan dari atas sudah tak lagi dijamin. Apalagi setelah mendengar kabar bahwa Bos Roni sudah melarikan diri ke luar negeri malam tadi dalam kondisi mental yang goyah, akhirnya Jalal membuka mulut. Saya tahu tempat persembunyian Roni. Dia nggak kemana-mana. Dia ada di villa tersembunyi di Batu. Tempat itu ada bunker. Cuma bisa masuk lewat jalur bawah tanah. Malam itu juga, Kopassus menyiapkan operasi kilat nama sandi, Operasi Hening Malam. Target, penangkapan Roni dan pembongkaran bunker senjata ilegal. Pasukan mulai bergerak, menyusuri lereng bukit, menyelinap di bawah radar. Kali ini, bukan hanya nyawa para prajurit yang dipertaruhkan, tetapi juga integritas negeri ini. Udara di lereng perbukitan Batu, Jawa Timur, malam itu dingin menusuk tulang. Kabut turun perlahan, menyelimuti jalanan sempit di pinggir kota. Di balik bayang-bayang gelap malam, sekelompok pasukan berseragam hitam-hitam bergerak dalam senyap. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Hanya bisikan perintah dalam frekuensi radio khusus. Operasi Hening Malam telah dimulai, dipimpin langsung oleh Kapten Eko dan Letnan 1 Andika. Misi ini bertujuan mengeksekusi penangkapan terhadap Roni, orang kepercayaan, HR, sekaligus pengatur logistik utama jaringan, Kubu Hitam. Informasi yang diberikan oleh Bang Jalal malam sebelumnya menjadi kunci utama. Sebuah villa mewah di daerah Panderman View ternyata menyimpan rahasia kelam di bawah tanah. Sebuah bunker persembunyian sekaligus gudang senjata ilegal. Penyusupan diam-diam pukul 1:27 dini hari. Tim Kopassus terbagi menjadi 3 regu Alpha. Mengamankan perimeter dan jalur kabur melalui jalur kendaraan. Regu Bravo, memasuki villa secara senyap dan menangkap target hidup-hidup. Regu Charlie, menyisir bunker bawah tanah, langkah-langkah mereka tak terdengar. Kamera pengintai disabotase lebih dulu oleh unit siber. Anjing penjaga disuntik penenang dari jarak jauh menggunakan senapan bius. Dalam hitungan menit, villa yang megah itu telah dikepung sepenuhnya. Letnan Andika memberi aba-aba melalui isyarat tangan. Regu Bravo mendobrak pintu belakang menggunakan alat khusus tanpa suara. Beberapa penjaga di dalam langsung dilumpuhkan dalam sekejap. Mereka tidak menyangka bahwa malam ini, tentara yang mereka sepelekan datang bukan untuk bernegosiasi. Di ruang utama villa, Roni yang sedang duduk menikmati rokok sambil memantau berita dari layar CCTV sontak terkejut. Gambar di monitor tiba-tiba hilang. Ia berdiri panik dan membuka brankas kecil di bawah meja, menarik pistol berlapis emas. Namun belum sempat ia keluar dari ruangannya, suara pelan tapi tajam menyelinap ke telinganya. Letakkan senjata, Roni. Kami tahu kamu di dalam. Roni menoleh cepat. Di ambang pintu, berdiri Letnan Andika dengan pistol terarah ke dahinya. Kalau kamu bergerak sedikit saja, aku pastikan kamu nggak keluar dari ruangan ini. Tangan Roni gemetar. Ia sempat berpikir untuk melawan, tapi tatapan mata prajurit di depannya terlalu dingin, seperti tak kenal ampun. Akhirnya, ia menjatuhkan pistol dan mengangkat tangan. Rahasia bawah tanah sementara Roni ditangkap hidup-hidup. Regu Charlie yang dipimpin Sersan Wahyu berhasil menemukan jalur rahasia menuju bunker. Sebuah lantai marmer di bawah karpet ruang kerja ternyata menyembunyikan lift kecil vertikal. Mereka menuruni lift tersebut dan menemukan lorong sepanjang 20 meter yang menuju ke ruang bawah tanah penuh rak-rak logam berisi peti kayu besar. Ketika peti-peti itu dibuka, pasukan tercengang. Isinya bukan hanya senjata, tapi juga granat tangan amunisi tajam bom rakitan C40-an map berisi data target uang tunai lebih dari 3 miliar rupiah. Yang lebih mengejutkan, salah satu ruangan bunker adalah ruang penyiksaan. Terdapat kursi besi penuh bercak darah, kabel listrik tergulung di sampingnya, dan kamera pengintai kecil menghadap langsung ke kursi. Ini bukan sekadar tempat penyimpanan. Ini kamp penyiksaan,
Ujar Sersan Wahyu sambil menahan amarah. Beberapa video yang berhasil disita dari komputer bunker menunjukkan sesi interogasi sadis terhadap warga sipil, termasuk para petani yang menolak menjual lahannya. Wajah-wajah korban itu akhirnya dikenali oleh beberapa keluarga yang selama ini melapor kehilangan orang tersayang. Pengakuan dan dampak nasional setelah tertangkap, Roni akhirnya buka suara. Dalam interogasi yang dipimpin oleh tim gabungan TNI dan KPK, ia menjelaskan bagaimana jaringan mereka bekerja. Haji R menyuplai dana dan melindungi jalur hukum lewat koneksi politik. Roni mengatur logistik dan perekrutan preman. Bang Jalal memimpin operasi lapangan dan intimidasi massa. Yayasan sosial milik HR digunakan untuk mencuci uang hasil pemerasan dan penyelundupan. Keterangan itu diperkuat oleh data dari bunker. Tidak butuh waktu lama, KPK bersama Kejaksaan dan TNI mengeluarkan surat penahanan terhadap HR dan menyegel kantornya. Media nasional pun heboh. Berita tentang keberhasilan Kopassus menggulung jaringan premanisme terbesar di Jawa Timur menyebar luas. Rakyat yang selama ini takut, mulai angkat kepala. Aksi unjuk rasa dukungan terhadap TNI digelar di beberapa kota, Surabaya, Malang, Jember, bahkan hingga ke Jakarta. Penutup bagian ini malam itu, saat seluruh pasukan Kopassus kembali ke markas diiringi tepuk tangan warga sekitar, Kapten Eko berdiri di atas kendaraan taktisnya. Ia menatap bintang di langit malam, lalu berkata lirih, ini bukan soal menang. Ini soal memulihkan harga diri rakyat kecil. Negara tidak boleh kalah. Namun ia tahu, perjuangan belum selesai, masih ada sisa-sisa jaringan yang belum tertangkap, masih ada luka di hati rakyat yang belum sembuh, dan masih ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Subuh mulai menyingsing di langit Jawa Timur. Setelah penangkapan Roni dan penemuan bunker di Villa Batu, satu babak penting dari operasi ini telah ditutup. Namun, di benak Kapten Eko, semuanya belum selesai. Pengakuan Roni memang mengarah ke HR, seorang politikus lokal yang punya pengaruh besar di Jawa Timur. Tapi terlalu banyak hal yang tidak masuk akal, terlalu rapi untuk ukuran jaringan preman biasa. Di ruang briefing markas Kopassus, Kapten Eko, Letnan 1 Andika, dan tim intelijen dari BAIS TNI menggelar rapat lanjutan. Apa kita pikir HR adalah puncaknya? Tanya Eko datar. Secara struktur jaringan, iya. Tapi secara keuangan dan kedalaman, belum. Laporan keuangan yayasan mereka menerima aliran dana dari luar negeri, dari perusahaan cangkang di Makau, jawab agen intelijen berpakaian sipil Makau. Negara bebas pajak, surganya pencucian uang, mata rantai terakhir. Dalang di balik layar lewat kerjasama dengan PPATK dan intelijen luar negeri, tim berhasil menelusuri uang senilai jutaan dolar yang masuk ke rekening perusahaan fiktif milik Yayasan HR. Ujungnya ternyata mengarah ke seseorang yang selama ini dianggap bersih. Dr. Gunawan, mantan pejabat tinggi di kementerian, kini pengusaha besar di bidang pertambangan. Gunawan dikenal luas karena citranya yang santun dan dermawan. Ia kerap tampil di televisi sebagai narasumber, membicarakan pembangunan dan investasi nasional. Tak ada yang pernah menyangka bahwa di balik senyumannya yang ramah, tersembunyi rencana jahat untuk menguasai sektor pertambangan di Indonesia lewat jalur kekerasan, manipulasi proyek, dan premanisme. Data membuktikan bahwa Gunawan adalah sponsor utama jaringan HR dan Kubu Hitam. Ia mendanai seluruh operasi lapangan, termasuk penyiksaan petani yang menolak menjual lahan tambang, penyelundupan senjata, hingga ancaman terhadap aktivis lingkungan. Kalau benar ini dia, maka kita tidak hanya bicara soal premanisme, tapi ini subversi terhadap negara, ujar Letnan Andika serius. Operasi terakhir. Bayangan di balik gedung tinggi karena status Gunawan sebagai tokoh nasional, tidak mungkin ada tindakan militer langsung. Maka, strategi yang dipakai adalah koordinasi senyap antara Kopassus, KPK, BAIS TNI, dan Interpol. Operasi ini diberi sandi, Operasi Tirai Besi, karena Gunawan terkenal pandai menutup semua jejaknya. Tim gabungan menyusun penyergapan di 2 lokasi. 1. Kantor pusat perusahaan tambangnya di Jakarta Selatan. 2. Rumah mewahnya di kawasan elit Sentul. Namun saat pasukan bergerak, Gunawan sudah hilang. Ia kabur lewat jet pribadi milik rekan bisnisnya menuju negara yang tidak punya perjanjian ekstradisi. Kejaran internasional dan pengkhianatan dari dalam proses pengejaran, satu hal mengejutkan terjadi, ada pengkhianat di internal. Salah satu anggota tim siber, yang bertugas mengawasi komunikasi Gunawan, ternyata menyabotase sistem pelacakan. Ia ditangkap diam-diam, dan setelah diinterogasi selama 13 jam, akhirnya mengaku bahwa ia dibayar lewat aset kripto untuk menghapus log pelacakan Gunawan dari server pusat. Kapten Eko terpukul berat. Ia tahu bahwa perang seperti ini tidak selalu dimenangkan di medan tempur, tapi juga di ruang gelap yang penuh uang, janji kekuasaan, dan tekanan politik. Namun satu hal yang tidak dimiliki Gunawan adalah dukungan rakyat. Setelah penggerbekan besar dan terkuaknya jaringan kekerasan ini ke publik, gelombang dukungan masyarakat kepada TNI dan KPK semakin menguat. Ribuan mahasiswa turun ke jalan, menuntut reformasi sistem keamanan wilayah dan pembersihan mafia proyek pemerintah. Kalau Gunawan lari, maka kita kejar sampai ke ujung dunia.
Tapi jangan biarkan rakyat berpikir kita kalah, ucap Letnan Andika kejutan di tengah gelombang 3 minggu kemudian, kabar mengejutkan datang dari Timor Leste. Gunawan ditangkap oleh otoritas lokal saat mencoba membeli identitas palsu dengan paspor diplomatik. Dalam penyergapan, ditemukan uang tunai, senjata kecil, dan dokumen palsu atas nama Victor de Almeida. Dengan bantuan diplomatik, Gunawan akhirnya dideportasi ke Indonesia, diborgol di atas pesawat, dijaga ketat oleh personel TNI saat ia diturunkan di Bandara Halim. Puluhan kamera media nasional sudah menunggu. Wajah yang dulu tampil di talk show kini muncul dengan tangan terikat dan mata tertunduk. Epilog, kemenangan yang tak bising 3 bulan pasca operasi Kopassus di Jatim, situasi berubah drastis. Markas Kubu Hitam di Arjuna kini dijadikan pusat pelatihan bela negara untuk pemuda desa. Lahan-lahan yang dulu diperebutkan kini kembali ke tangan rakyat. Preman-preman muda yang tidak terbukti melakukan kekerasan diberi pelatihan kerja dan rehabilitasi sosial. Kapten Eko berdiri di sebuah lapangan desa, menatap anak-anak kecil bermain sepak bola. Ia berkata kepada Letnan Andika, "Kita tidak bisa menyelamatkan semua. Tapi kalau malam ini mereka bisa tidur tanpa takut, berarti tugas kita tidak sia-sia." Letnan Andika tersenyum kecil. Dan selama masih ada yang berani melawan seperti mereka, negara nggak akan kalah. Penutup JATIM merinding bukan hanya karena suara granat kejut dan senjata yang menyalak, tapi karena untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, rakyat kecil melihat sendiri bahwa negara bisa hadir, bukan sekadar janji, dan di balik setiap prajurit yang berjalan dalam senyap, tersimpan satu pesan, keadilan mungkin datang terlambat, tapi ia tak pernah gagal untuk tiba.